anta ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalau sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu, saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya rindukan adalah saudara-saudara saya. Kalian adalah ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat setiaku, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, lalu Kanjeng Nabi, siapa yang dengan maksud dengan saudara-saudaramu yang kau rindukan itu? Rasulullah menjawab, orang yang aku rindukan adalah orang yang hidup di zaman setelah zamanku. Mereka nggak pernah bertemu dengan aku, mereka nggak pernah mendengar suaraku, mereka nggak pernah mencium bau wangiku, mereka nggak pernah langsung dengar hadis dari aku, tapi mereka beriman kepada aku, mereka mencintai aku, dan mereka menjalankan sunnah-sunnahku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu saat ini dengan kempal kados model dalu ngeten niki 1400 tahun yang lalu Rasulullah menghentikan. Bahkan nanti akan ada umat-umatku yang mereka orang nututin zaman uripku, orang tau melu perang karo aku, orang tau mangan bareng karo aku, orang tau urip karo aku, tapi mereka setia kepada diriku. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada diriku, mereka mencintai aku, mereka rela berkorban demi aku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Insya Allah panjenengan kalian kula dalu niki termasuk adalah saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Makanya istimewa peringatan pembacaan majlis sholawat, pembacaan dzikir maulid Nabi Muhammad itu istimewa. Kenapa? Karena siapa yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, siapa umat mereka rela berkorban, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan waktunya setiap hari untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Mereka diaku adalah sebagai saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Nah, jangan harus tahu, kalau orang sudah diaku menjadi keluarganya Nabi Muhammad, berarti insya Allah tempatnya nanti di dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Mudah-mudahan memujuk negara kita lebih surga kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini kalau dapat surprise. Bagi wonten Kiai Mudofar, Bu Asis dan pembina Pondok Pesantren Al Husna Mayong Jeporo. Bagi wonten Al Habib Mustafa dan Mulahela saking Jeporo. Rupanya tadi mau ke rumah saya nggak ketemu ke sini. Tak prank lah itu. Salah itu nama aku ragu Hadis. Seperti Habib ini jadwalnya padat loh. Habib paling padat se Indonesia ini pulau. Nabi Muhammad guyon-guyon aja diseriusin. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Jadi kembali lagi, siapapun yang di dalam hatinya melakukan apapun ibadah dengan dasar cinta kepada Nabi Muhammad, terutama jenengan para nahkoda kapal ini, pulau wau saat dari munggah tempat ini pulau ngobrol dengan salah satu nelayan, dengan salah satu nahkodanya. Nyom saya jenengan kalau berangkat ke Papua gitu, ke mana Irian gitu, nelayan berapa bulan? 9 sampai 10 bulan. Allah Akbar. Aku mikir 9 bulan, 10 bulan di Bali anaknya ra kenal. Di Bali anaknya cari siapa? Tapi kenapa? Karena beliau semuanya melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, mencarikan rezeki buat anak istrinya, buat keluarganya. Insya Allah perjalanan selama 10 bulan itu dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selama berada di tengah laut, tetap beriman kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Di tengah laut tetap berusaha beribadah, sholat walaupun goyang-goyang ini membuat tetap sholat, walaupun saisone sholat, maka rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau didasari di tengah laut, karo jolo iwak ini pas buang jolo ini tengah iwak karo sholawatan karo Kanjeng Nabi. Saat darinya buat jolo ini sholawat Sallu ala Nabi Muhammad, Allah Surah Muhammad, atau sholawatan, sholawat nariyah, sholawat tipil guluk, sholawat apa mawon. Insya Allah malah hasil tangkapan ikannya 2 kali lipat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini istimewa. Amalan umat Kanjeng Nabi yang tidak mungkin tertolak, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mau sholawat ke Kanjeng Nabi. Makanya insya Allah niki mungkin saja, karena saya belum pernah membaca di kitabnya ulama,
kula niki gambaran saya piyambak. Mungkin karena saking cintanya Gusti Allah dan umat Kanjeng Nabi, saking cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai amalan yang wajib, amalan yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Rasulullah, amalan umat Kanjeng Nabi yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka amal ibadah yang lain ikut benar. Tapi ini sholatnya berantakan, maka amal ibadah yang lain juga ikut berantakan. Untung di tengah bacaan sholat, ono sholawat tentang Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu dikatakan adilis sholat ala Nabi Muhammadin faqubuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah panjenengan sing wajib yang lain kepada Allah iso ditompo, iso ditolak oleh Gusti Allah. Terkadang sholat kita sah tapi belum tentu dapat pahala. Terkadang haji kita, umroh kita, puasa kita, zakat kita bisa sah tapi belum tentu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menjalankan rukun-rukun dalam kewajiban itu. Nek salah rukunnya, nek salah syaratnya tetap sah tapi orang itu pahala saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus wausan sholawat illa sholat ala Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad jenengan ikhlas, boten ikhlas tetap ketompo oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mau sholawat ngerti artine, orang ngerti artine tetap ketompo oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sapa wonge sing mau sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad maka diganjar 10 berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge sing mau sholawat kepada Nabi 10 sholawat maka akan diganjar 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh ulama yang lain di dalam kitab, sapa wonge umat Kanjeng Nabi sing sedina iso maca selawat ping 100 teng Kanjeng Nabi, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, 30 hajat dunianya dan 70 hajat akhiratnya. Loh, enak selawat. Enak rasa bodoh niat, rasa ikhlas walaupun sing mburi iki ben sing ngrembet karo ngantuk-ngantuk maca selawat tetep ketompo. Majelis selawat ini majelis pengajian ini nggone wong nek ora iso turu nang omahe teko nang majelis pengajian iso turu langsung. Lah nang delok sing wit senderan-senderan itu turu kabeh. Walaupun apal selawat ngono. Allahumma dan itu pripun tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Selawat tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung di tengah bacaan salat kita, sing salat kula lan panjenengan cuma asal salat, khusuk ya ora khusuk. Salat kelingan kerjaan, salat kelingan sing liya, salat kelingan pacare, salat kelingan sing ruwet-ruwet, tapi karena di tengah salat ada bacaan selawat, insyaallah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu insyaallah berkat bacaan ini salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji umrah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya wong masyarakat ujung negara jenengan ojo males-males mau sholawat. Kenapa? Karena setiap Anda membaca sholawat, sing bati dudu Kanjeng Nabi, sing bati panjenengan kalian kula, sing maca sholawat niku sing bati. Sebabnya napa? Kanjeng Nabi wis ora butuh disolawati, Kanjeng Nabi pun ora butuh didungake jenengan kalian kula, Kanjeng Nabi pun boten butuh dipuji jenengan kalian kula. Sebabnya napa? Sebabnya sholawat Gusti Allah lan sedaya para malaikat ora tau pedhot teng Kanjeng Nabi. Sebabnya pujiane Gusti Allah teng Kanjeng Nabi pun sangat luar biasa. Jadi nek zaman saiki ana wong ngomong mauludan kaya ngene cuma muji Kanjeng Nabi ya Rasulullah, syirik, bid'ah, syirik berlebih-lebihan, berarti Anda belum baca Quran. Pujiane Gusti Allah teng Kanjeng Nabi ngungkuli pujiane panjenengan kalian kula sedaya, ora ana apa-apane pujiane menungso lan padha menungso. Gusti Allah nek muji Kanjeng Nabi ngungkuli jenengan kalian kula. Rasulullah nek matur kepada seluruh sahabat dan umatnya,
pujilah diriku setinggi langit, gak apa-apa. Kau puji aku, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, boten napa-napa. Yang dilarang kita oleh Rasulullah nek muji Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, itu aja dilarang oleh Rasulullah. Lalu ada Nabi Muhammad. Nek jenengan muji Kanjeng Nabi Muhammad model napa mawon, boten napa-napa. Nabi Muhammad bungah, Nabi Muhammad senang. Yang dilarang sama Rasulullah cuma satu, jangan kau samakan aku sebagaimana kaum Bani Israel menganggap Isa ibni Maryam sebagaimana Isa adalah anak Tuhan. Niku mawon sing dilarang. Selebihnya monggo Rasulullah seneng. Napa Rasulullah mirsani dek nek kula muji Kanjeng Nabi mirsani. Walaupun Rasulullah sudah meninggal 1500 tahun yang lalu, kita sekarang berselawat pada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tahu kalau kita baca selawat? Ngerti. Nek kita baca salam ke Kanjeng Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad mirsani? Mirsani. Betane al kupingu panjenengan kalian kula, al boten krungu. Aslinya setiap jenengan mau salam ke Kanjeng Nabi, niku dijawab kali Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aslinya dijawab kali Kanjeng Nabi, wa alaikumussalam ya ummati. Aslinya Rasulullah jawab, cuman telinga kita nggak bisa dengar suaranya Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Sebabnya al telingahu jenengan kali kulohu niku sering krungu sing haram-haramu. Paham betul? Sebabnya telinga kita sering mendengar yang bukan haknya kita. Sebabnya telinga kita ini jarang mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Sebabnya telinga kita jarang mendengar hadis-hadis Nabi. Sebabnya telinga kita ini jarang mendengar kalam-kalam sing sae. Telinga kita lebih sibuk mendengarkan berita-berita gosip sing ana nang TV. Gimana? Telinga kita lebih sibuk mendengarkan gosipan tombol-tombole. Yuk ke rumah yuk, gimana bojone kono kini mana yuk, kono tuku gelangan nyar manas-manas ya aku tak tiup yuk, mana terus kerjane. Giliran dibaca ke ono wong ada merata dijawati. Nang sebelah ono musuh Allahu Akbar tetep dalam HP. Allahu Akbar ora urusan. Tetep dalam HP. Lah kaya ngono kok pintur musuhane Kanjeng Nabi. Biasakan telinga Anda mendengar yang mulia. Biasakan telinga kita mendengar yang halal-halal. Dan nomor 2, biasakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat sing sae. Nek wong ana ujung negara sing biasane nyuwun sewu, sithik-sithik nek emosi misuh, sithik-sithik nek emosi misuh rubah. Ngisin-ngisin ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubah itu rubah dengan kalimat sing sae. Nek dawuh Habib Lutfi ngeten. Habib Lutfi Maulana Habib Muhammad Lutfi nek dawuh ngeten, ngajari murid-murid murid-muridku kabeh, biasake lidahmu lisanmu nek matur sing sae-sae, nek kaget, nek emosi istighfar teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya nanti aku khawatir nek mulutmu kalau lisanmu terbiasa mengucap kalimat sing boten sae, makin wonten malaikat Israel nyabut nyawamu, ruhmu dicabut. Kalau malaikat Israel pas sampeyan kelarang, pas dicabut rohe, malah malaikat Israel mak pisui. Sebabnya apa? Sebabnya uripe biasane iso titik-titik sikil papat metu terus. Apa sikil papat? Ya kuwi lah sikil papat. Biasa nek nganggo kalimat-kalimat hewan ngono, titik-titik bajigur kowe. Titik-titik setan kowe. Titik-titik kurang ajar kowe. Akhirnya apa? Akhirnya karena mulut itu terbiasa dilatih kalimat-kalimat sing boten sae, begitu nyuwun sewu. Contoh paling ringan, jenengan begitu melampah boten ngangge sendal, wonten puntung rokok sing sik uripe idak, malah miso. Karena panas candak rokok, malah setan. Padahal candak rokok ora pati lara. Dawuh Habib Lutfi, begitu Israel nyabut ruhnya jenengan dari dalam jasad jenengan, itu sakitnya diibaratkan oleh para ulama di dalam kitab itu seperti tulang belulang yang ada di dalam tubuh panjenengan patah secara bersamaan. Selorone kaya kok bayang gitu. Niki kula tasih kesleo. Saya bulan Ramadan kemarin tanggal 28 kepleset tiba. Engkle loro buka. Tekannya mili urung mari-mari. Iki nembe sak sikil tok sing loro iki. Kalau roh kita dicabut, tulang dari kepala kita sampai kaki kita tuh terasa patah secara bersamaan. Bayangin lorone kaya kok. Bayangin dhewe.
Beb ngomongnya terus saja Beb. Untuk orang yang tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad meninggalnya model ini. Nek wong sing males sholat, males ibadah, males sholawat, nek mati lorone kaya ngono. Loh, tapi jenengan kalau biasa baca sholawat, biasa baca istighfar, biasa baca tahmid, tasbih, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu jenengan mirsani malaikat Israel nyambut ruhnya malah nyebut syahadat. Iso. Kenapa? Karena mulutnya sudah biasa dilatih baca sholawat dan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu untuk malaikat Israel langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Wong ning mati husnul khotimah niku panggilannya teng surga apa nang neraka? Surga. Lah nek wong wis mlebu surga niku saklawase abadan, saklawase urip bakal nang surga. Tapi nek wong mati nih suul khotimah, begitu dia ketika dicabut ruhnya oleh malaikat enggak bisa nyebut kalimat syahadat, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang tahu dilatih, lisannya enggak pernah dilatih mengucap kalimat yang baik. Nah niki majelis sholawat kados ngeten niki di antaranya apa? Ngimutaken panjenengan kali kula ben niru lampahe Kanjeng Nabi. Niki majelis sholawat diadakan gini bukan untuk dibangga-banggakan, bukan terus masyarakat ujung negara hebat bisa datangkan azahir saya teko sekian ewu, saya teko sekian ribu, bukan itu. Intinya perayaan majelis maulid ini malam hari ini di antaranya ngimutaken panjenengan kalian kula sedaya khususnya kula niki. Khususnya saya Ali Jalan Abidana Segap, supaya apa? Supaya hidupnya setiap hari mencontoh Nabi Muhammad SAW. Cara wuduknya, tiru cara wuduknya Nabi. Cara sholatnya, tiru cara sholatnya Nabi. Cara Nabi naik dagang, pripun carane ditiru carane Nabi. Bagaimana cara Nabi mendidik anak-anaknya, bagaimana caranya Nabi mendidik istri-istrinya, bagaimana Nabi dengan keluarganya, bagaimana Nabi dengan tetangganya, bagaimana Nabi dengan orang yang lebih tua, bagaimana Nabi dengan anak yang lebih kecil. Itu semua ada di dalam kitab Maulid, majelis sholawat yang kita baca malam hari ini. Tirun supaya apa? Supaya hidup panjenengan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Semua syaratnya tiru Kanjeng Nabi. Dan orang cinta itu bisa mengaplikasikan kecintaannya macam-macam. Di antaranya nopo? Ya udah diguyu-guyu. Iki contoh tok iki. Contohnya ana wong ujung negara iki sing cinta karo Pangeran Diponegoro. Nah, digambar kaya ngono gambar. Padahal ora mesti Pangeran Diponegoro kaya ngono. Loh serius, apakah saya menghina? Boten. Saya malah memberikan apresiasi hebat. Sebabnya apa? Sebabnya orang-orang fotone Pangeran Diponegoro boten enten. Kaya apa wujud asline Pangeran Diponegoro boten enten. Itu hanya gambaran. Tapi orang bisa menggambar seperti itu, nek boten gadah angan-angan cinta karo pahlawan revolusi, nggak bakal bisa gambar seperti itu. Kenapa? Itu gambar terlihat seperti biasa. Terlihat seperti orang pantes lah, walaupun wajahnya kayak wong Bojonegoro, orang kayak Pangeran Diponegoro wajahnya. Tapi kita memberi apresiasi kenapa? Niku nek boten enten mahabbah ten Pangeran Diponegoro, nggak bakal jadi gambar itu. Nggak bakal jadi gambar itu. Tapi karena cinta sama Pangeran Diponegoro bisa gambar seperti itu. Hebat. Lah begitu juga para sahabat kalau ditanyakan, wahai sahabat Nabi Muhammad, bagaimana wajah tampannya Nabi Muhammad? Orang sing jawab, inti pernah melihat rembulan pas tanggal 15? Tahu. Tahu tuh, dengar tak? Nggih, pura pernah misalnya. Kan bulan purnama bulat itu sempurna. Nggih, wajahnya Nabi Muhammad jauh lebih indah ketimbang bulan purnama itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Digambarkan macam-macam. Rasulullah dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta misbahu, macam-macam lah. Digambarkan oleh sahabat. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk Allah di dunia ini yang bisa menggambarkan Nabi Muhammad secara sempurna. Tidak ada. Terkecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya saking sempurnanya Rasulullah SAW, saking sempurnanya jasadnya Nabi Muhammad, saking sempurnanya batiniahnya Nabi Muhammad, saking sempurnanya imannya Nabi Muhammad, saking sempurnanya akhlaknya Nabi Muhammad, sampai Allah memuji di dalam Al-Quran tentang Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ora ana wong sing duwe akhlak sesempurna Kanjeng Nabi dari Gusti Allah. Allah muji Nabi Muhammad luar biasa. Sampai di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqta dunya wa ma fiha. Nek dudu karena sliramu wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Ki Allah sing dawuh, nek kula boten nyiptake panjenengan Kanjeng Nabi, kula boten nyiptake dunya lan isine.
kula boten nyiptake surga lan neraka, kula boten nyiptake langit dan bumi, saya tidak akan menciptakan rembulan dan matahari. Saya menciptakan itu semua sebab saya menciptakan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pujian Allah berlebih-lebihan? Oh no, apike dhewe. Karepe Gusti Allah, Allah bebas. Apakah Allah tidak bisa membuat dunia ini tanpa nurnya Nabi Muhammad? Iso. Mustahil bagi Allah tidak bisa membuat apapun. Allah serba bisa. Allah maha bisa membuat apapun. Tapi karena saking cintanya Allah tentang Kanjeng Nabi, maka Allah tidak ingin melewatkan ciptaannya apapun tanpa melalui nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ini ayo mulai dari malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-masnya, mbak-mbaknya semua, ayo kita gadah niat. Mulai malam hari ini kita niat bahwa saya setelah selesai majelis malam hari ini, saya ingin menambah keimanan saya kepada Allah, dan saya ingin menambah kecintaan saya kepada Rasulullah, dan saya ingin memperbaiki akhlak saya ingin memperbaiki ibadah saya, agar supaya apa? Agar supaya saya mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya doakan semua yang pulang dari majelis ini nanti bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad, bertambah keimanannya kepada Allah, semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, semakin baik nasibnya, dan insya Allah dicintai oleh Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semangat terus. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Salam Nabi Muhammad. Iki mau sambutan Kiai setempat sambut ya. Bulurah sambutan. Pak Camat betul. Diwakili Bulurah sambut. Pak Gubernur betul nanti. Ayo monggo selawatan malih. Ini kita sih semangat apapun kantor. Tetap semangat. Serius? Sampai subuh. Kuwi sing tanda udan mau tetap semangat. Nah, kalau gitu saya mohon bantuannya yang membawa handphone untuk menyalakan lampu HP. Ayo. Khusus yang gue wae, saya bilang gue cuma soal ini. Flash HP ini juga beli. Ayo, setuju. Saya doakan yang nyalain lampu HP.